atau perinatal atau setelah proses kelahiran atau postnatal. Cerebral palsy dapat menyebabkan gangguan sikap atau postur, kontrol gerak, gangguan kekuatan otot yang biasanya disertai gangguan neurologis berupa kelumpuhan spastik, gangguan basal ganglia, cerebellum, dan kelainan mental. Etiologi. Yang pertama, perinatal, infeksi selama kandungan, perdarahan selama trimester 3, inkompeten serviks. 2. Perinatal, hipoksia, perdarahan otak, prematuritas. Yang ketiga, postnatal, trauma capitis, infeksi Kern icterus. Klarifikasi, cerebral palsy spastik merupakan bentukan CP anatomi yang mengalami kerusakan pada korteks cerebellum yang menyebabkan hiperaktif refleks dan stretch refleks terjadi terbanyak sampai 70-80%. Otot mengalami kekakuan dan secara permanen akan menjadi kontraktur. Cerebral palsy ataxia atau atakia, penderita yang terkena sering menunjukkan koordinasi yang terpuruk, berjalan tidak stabil dengan gaya berjalan kaki terbuka lebar, meletakkan kedua kaki dengan posisi saling berjauhan, berjalan gontai, kesulitan dalam patiofisiologi. Pada CP terjadi kerusakan pada pusat motorik dan menyebabkan terganggunya fungsi gerak yang normal. Pada kerusakan korteks cerebri terjadi kontraksi otak yang terus-menerus di mana disebabkan karena tidak terdapatnya inhibisi langsung pada lekung refleks. Bila terdapat cedera berat pada sistem ekstrapiramidal dapat menyebabkan gangguan pada semua gerak atau hipotonik, termasuk kemampuan bicara, namun bila hanya cedera ringan, maka gerak gross motor dapat dilakukan tetapi tidak terkoordinasi dengan baik dan gerakan motorik halus sering kali tidak dapat dilakukan. Gangguan proses sensorik primer terjadi di cerebellum yang mengakibatkan terjadi ataksia pada keterbatasan gerak akibat fungsi motor kontrol akan terdampak juga pada proses sensorik.
Pemeriksaan penunjangan. Yang pertama, P-posturing atau abnormal movement, gangguan postur atau gangguan bergerak. Yang kedua, oropharyngeal problems, gangguan menelan atau fokus di lidah. Yang ketiga, strabismum atau kedudukan bola mata tidak sejajar. Tekton atau hipertonus atau hipotonus. Yang kelima, evolution maldevelopment, refleks primitif menatap atau refleks protektif equilibrium gagal berkembang. R. Refleks peningkatan refleks tendon atau refleks Babinski menetap. Pemeriksaan penunjang lainnya. EMG dan nerve conduction velocity atau NCV. Tes laboratorium, imaging test, penilaian psikologi perlu dilakukan untuk menentukan tingkat pendidikan yang diperlukan. Pemeriksaan metabolik untuk menyingkirkan penyebab lain retardasi mental. Komplikasi retardasi mental, epilepsi, nutrisi dan pertumbuhan, gangguan mikturisi, gangguan defekasi, gangguan istirahat atau tidur, hipersalivasi, kehilangan pendengaran, kelainan gangguan penglihatan, kelainan ortopedik. Anak usia 5 tahun medik rumah sakit umum dokter Haji Abdul anggota geraknya kaku. Pasien berusia 3 bulan dapat dengan jari tangan ibunya dan benda-benda yang di saat berusia 5 bulan namun belum dapat mengangkat kepalanya sendiri. Saat pasien berusia 6 bulan, ibunya mengajarkan untuk merakak, namun pasien tidak bisa dan tidak mau mencoba untuk merakak. Saat pasien berusia 1 tahun, diajari untuk duduk, berdiri, dan namun pasien tidak dapat melakukannya. Ibu pasien membantu pasien untuk berjalan dengan memegang kedua tangannya, dan ketika ibu melepaskan tangannya, pasien pun jatuh. Saat diajarkan berjalan, kaki pasien menjinjit. Pasien juga mengalami keterlambatan bicara. Dari hasil pemeriksaan fisik, keadaan umum pasien baik, frekuensi nadi 90 kali per menit, nafas 24 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius. Pada ekstremitas superior dan inferior didapatkan tonus otot hipertonus spastis refleks patologis positif di keempat ekstremitas. Sehingga diagnosa cerebral palsy tipe spastis quadruple legi. Pengajian terdiri dari 1. Identitas klien yang diisi identitas klien. 2. Identitas penanggung jawab yang diisi dengan identitas orang tua atau keluarga kesehatan dengan nama penyakit 4. Riwayat penyakit keluarga. Pemeriksaan fisik terdiri dari 1. Keadaan umum, 2. Tanda-tanda vital yang terdiri dari pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi, dan suhu. Kemudian pemeriksaan kepala, pemeriksaan mata, pemeriksaan hidung, dan pemeriksaan ekstremitas. Analisis data, data fokus. S. Pasien mengatakan pasien dapat tengkurap saat berusia 5 tahun namun belum dapat mengangkat kepalanya sendiri. Bisa
dengan ketika meletakkan tangannya, pasien pun jatuh. Saat diajar pasien gigit, ibu pasien mengatakan pasien hanya bisa pun tidak begitu jelas. Data objektif. 1. Dari hasil pemeriksaan fisik, keadaan umum pasien baik, frekuensi nadi 96 kali per menit, nafas 24 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius. 2. Pada ekstremitas superior dan inferior di keempat ekstremitas bila dipanggil namanya namun tidak menoleh ke arah sumber suara. Problem atau masalah. Kategori psikologis, subkategori pertumbuhan dan perkembangan. Gangguan tumbuh kembang, etiologi, inkontinensi, 1. Ibu pasien mengatakan pasien hanya bisa mengucapkan satu kata objektif. 1. Pemeriksaan fisik keadaan umum pasien baik, frekuensi 90 kali per menit, nafas 24 kali per menit, suhu 36,8 derajat. 2. Pasien berespon bila dipanggil namanya namun tidak menoleh ke arah sumber suara. Problem atau masalah termasuk kategori relasional, subkategori interaksi sosial, gangguan komunikasi verbal, etiologi penurunan sirkulasi cerebral. 3. Data subjektif. Data objektif dari hasil pemeriksaan fisika dan umum pasien baik, frekuensi nadi 90 kali per menit, nafas 24 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius. 2. Pada ekstremitas, otot hipertonus, spastis refleks patologis positif di keempat ekstremitas. Problem atau masalah termasuk kategori fisiologis, subkategori aktivitas atau istirahat, gangguan mobilisasi fisik, etiologi keterlambatan perkembangan. Diagnosa keperawatan. 1. Gangguan tumbuh kembang berhubungan dengan inkontinensi respon, dibuktikan dengan tidak mampu melakukan keterampilan atau perilaku khas sesuai usia, fisik, bahasa, motorik, dan psikososial. Pertumbuhan fisik terganggu. Verbal berhubungan dengan penurunan sirkulasi cerebral, menunjukkan respon tidak sesuai, sulit menggunakan hambatan perkembangan, dibuktikan dengan enggan melakukan gerakan terbatas, rentang gerak pun menurun. Apakah presentasi dari kelompok kami? Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Dilanjut dulu aja, Mbak, sambil menyiapkan pertanyaan. Baik, Bu. Untuk selanjutnya, presentasi oleh kelompok 17 dengan asuhan keperawatan hidrosefalus. Waktunya 10 menit, dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 17 tentang asuhan keperawatan pada anak hidrosefalus dengan beranggotakan saya Kuncoro Dinugroho dengan Nanda Kusuma. Deskripsi. Hidrosefalus adalah suatu kondisi di mana penumpukan abnormal cairan-cairan cerebrospinal atau CSV menyebabkan peningkatan tekanan di vertikal atau ruang supranoid otak. Kondisi ini juga bisa disebut gangguan hidrodinamik CSV. Hidrosefalus ini dapat disebabkan oleh penyumbatan aliran CSV dalam sistem ventrikel atau oleh reabsorpsi cairan CSV yang tidak memadai. Hidrosefalus akan mengakibatkan pembesaran ventrikel atau ventrikulomegali atau ruang supranoid dan mengakibatkan tekanan intrakranial atau TIK. Secara patologi, hidrosefalus dapat dikelompokkan menjadi obstruktif dan non-obstruksi, sedangkan berdasarkan etiologi, hidrosefalus dapat dikelompokkan sebagai bawaan atau kongenital atau didapat akuiret. Selain itu, terdapat bentuk hidrosefalus yang disebut hidrosefalus tekanan normal atau NPH, yang terutama menyerang populasi lanjut usia. Hidrosefalus berdasarkan etiologi dikelompokkan menjadi kongenital dan didapat akuiret. Hidrosefalus kongenital muncul saat lahir dan dapat disebabkan oleh malformasi Dandy-Walkers, Porencephaly, spina bifida, malformasi Sayri 1 dan 2, kista arachnoid, dan paling sering stenosis aquaduktal. Hidrosefalus didapat atau akuiret bisa ditimbul akibat perdarahan subarachnoid atau intraventrikular, trauma, cedera kepala, infeksi seperti meningitis, tumor, atau komplikasi bedah. Penggambaran hidrosefalus berdasarkan jenis aliran CSV yaitu obstruktif atau non-obstruktif lebih populer karena implikasinya terhadap pengobatan. Hidrosefalus komunikan atau non-obstruktif sering diobati dengan operasi Sun. Sedangkan hidrosefalus non-komunikan atau obstruktif, pengobatan sering dilakukan dengan ventrikulostomi, endoskopi, atau ETV. Faktor resiko. Hidrosefalus terjadi bila terdapat penyumbatan aliran cairan cerebrospinal atau CSS pada salah satu tempat pembentukan CSS dalam sistem ventrikel dan tempat absorpsi dalam ruang suprakonoid. Akibat penyumbatan terjadi dilintasi ruangan CSS
terjadi dilintasi ruangan CSS di atasnya. Teoritis pembentukan CSS yang terlalu banyak dengan kecepatan absorpsi yang abnormal akan menyebabkan terjadinya hidrosefalus, namun dalam klinik sangat jarang terjadi. Penyebab penyumbatan aliran CSS yang sering terdapat pada bayi dan anak. A. Kelainan bawaan kongenital, 1. stenosis aqueductus sylvie, 2. spina bifida dan cranium bifida, 3. sindrom Dandy-Walker, 4. kista arachnoid dan anomali pembuluh darah. B. Infeksi akibat dapat timbul perlekatan meningen. Secara patologis terlihat penebalan jaringan piameter dan arachnoid sekitar sisterna, psalis, dan daerah lain. Penyebab lain infeksi adalah toxoplasmosis. C. Neoplasma hidrosefalus oleh obstruksi yang dapat terjadi di setiap tempat aliran CSS pada anak yang terbanyak menyebabkan penyumbatan ventrikel 4 atau aqueductus sylvie bagian terakhir, biasanya suatu glikoma yang berasal dari cerebrum. Penyumbatan bagian ventrikel 3 disebabkan craniopharyngioma. D. Perdarahan. Perdarahan sebelum dan sesudah lahir dalam otak dapat menyebabkan fibrosis leptomeningen terutama pada daerah basal otak, selain penyumbatan yang terjadi akibat organisasi dari darah itu sendiri. Komplikasi infeksi. Infeksi dapat menyebabkan meningitis atau peradangan pada selaput otak, peritonitis atau peradangan pada selaput rongga perut, dan peradangan sepanjang selang. Penggunaan antibiotik dapat meminimalkan risiko terjadi infeksi dan terkadang diperlukan tindakan pencabutan selang sun. Perdarahan subdural atau lokasi yang berada di bawah lapisan pelindung otak durameter. Perdarahan subdural terjadi karena robekan pada pembuluh darah balik atau vena. Risiko komplikasi ini dapat diturunkan dengan penggunaan sun yang baik. Obstruksi atau penyumbatan selang sun. Yang terjadi pada selang sun mengakibatkan gejala yang terus-menerus ada atau timbulnya kembali gejala yang sudah mereda. Sekitar sepertiga kasus hidrosefalus dengan pemasangan sun memerlukan penggantian dalam waktu 1 tahun. Sebagian besar kasus 80% memerlukan revisi dalam 10 tahun. Keadaan tekanan rendah atau low pressure. Bila cairan yang dialirkan terlalu berlebihan, maka dapat menjadi keadaan dengan tekanan rendah. Gejala yang timbul berupa sakit kepala dan muntah saat duduk atau berdiri. Gejala ini dapat membaik dengan asupan cairan yang tinggi dan perubahan posisi tubuh secara perlahan. Penata laksanaan medis. 1. Terapi sementara. Terapi konservatif medikamentosa berguna untuk mengurangi cairan dari plexus choroid atau acetazolamid 100 mg atau kilogram atau harifusmid 0,1 mg per kilogram per hari. Dan hanya bisa diberikan sementara saja atau tidak dapat dalam jangka waktu yang lama karena beresiko menyebabkan gangguan metabolik. Terapi ini direkomendasikan bagi pasien hidrosefalus ringan, bayi, dan anak, dan tidak dianjurkan untuk dilatasi ventrikular posthemorgik pada anak. Pada pasien yang berpotensi mengalami hidrosefalus transisi dapat dilakukan pemasangan kateter ventrikuler atau yang lebih dikenal dengan drainase likur eksternal. Yang kedua, operasi sunting. Sebagian besar pasien memerlukan tindakan ini untuk membuat saluran baru antara aliran likuar atau ventrikel atau lumbar dengan kavitas drainase atau seperti peritoneum, atrium kanan, dan pleura. Komplikasi
Operasi ini dibagi menjadi 3, yaitu infeksi, kegagalan mekanis, dan kegagalan fungsional. Tindakan ini menyebabkan infeksi sebanyak kurang lebih 11% pada anak setelahnya dalam waktu 24 bulan yang dapat merusak intelektual bahkan menyebabkan kematian. Endoscopic third ventriculostomy. Metode endoscopic third ventriculostomy atau ETV semakin sering digunakan di masa sekarang dan merupakan terapi pilihan bagi hidrosefalus obstruktif serta diindikasikan untuk kasus seperti stenosis. Stenosis aqueductus, tumor fossa posterior, dan craniosynostosis. ETV juga diindikasikan pada kasus Blocksun atau slit ventricle syndrome. Kesuksesan ETV menurun pada kondisi hidrosefalus pasca pendarahan dan pasca infeksi. Perencanaan operasi yang baik, pemeriksaan radiologis yang tepat, serta keterampilan dokter bedah dan perawatan pasca operasi yang baik dapat meningkatkan kesuksesan tindakan ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kuncoro. Kasus. Klien L usia 2 bulan masuk melalui IGD dan dirawat di ruang bedah anak lantai 3 Rumah Sakit Grand Medistra sejak tanggal 20 Februari 2020. Klien dibawa ke rumah sakit dengan alasan mengalami pembesaran kepala sejak lahir. Orang tua klien mengatakan klien lahir di bidan secara normal. Pada saat lahir memang kepala klien terlihat agak besar. Namun bidan mengatakan klien normal, tidak ada kejang. Saat masuk rumah sakit, berat badan klien 6,7 kilo, panjang badan 58 cm, lingkar kepala klien 49,8 cm. Klien telah dilakukan operasi pemasangan vipisan. Pada saat pengkajian awal, kesadaran klien kompos mentis dan keadaan umumnya sedang. Di kepalanya tampak balutan luka operasi. Selain itu, di abdomen juga terdapat luka balutan. Tanda-tanda vital klien cukup stabil, yaitu nadi 110 per menit, pernafasan 28 kali per menit, dan suhu 36,8 derajat Celcius. Klien terlihat berbaring di tempat tidur. Klien sering menangis, terutama pada saat dilakukan prosedur invasif seperti pemesanan infus, pengambilan sampel darah. Hasil dari pemeriksaan cairan otak secara makroskopi didapatkan hasil tes None plus dan tes Pandi plus. Protein total 53 mg, glukosa 45, klorida 667, sedangkan hasil pemeriksaan hematologi semuanya dalam batas normal. Analisa data. Yang pertama, gangguan rasa nyaman nyeri BD luka pos operasi. DS. Ibu klien mengatakan klien rewel dan menangis. Data objektif. Anak tampak meringis dan sering menangis. Pengkajian nyeri neonatus 6 dari 7. Terpasang balutan luka
operasi di kepala dan abdomen. Yang kedua, risiko infeksi berdasarkan luka post-operasi. Data subjektifnya terpasang balutan luka operasi di kepala dan abdomen. Data objektif leukosit 10.000, suhu 36,8 derajat Celcius. Yang ketiga, resiko gangguan perfusi jaringan cerebral berdasarkan peningkatan TIK atau peningkatan intrakranial. Data subjektif, ibu klien mengatakan kepala klien membesar sejak lahir. Data objektifnya yang pertama, kepala tampak membesar, lingkar kepala 49,8 cm, lihat sunset eyes pada anak. Yang kedua, hasil CT scan tampak dilatasi ventri. Yang ketiga, hasil pemeriksaan makroskopi cairan otak, tes non plus, tes Van Diemen. Diagnosis, keperawatan, dan prioritas masalah. Yang pertama, gangguan perfusi jaringan cerebral berhubungan dengan peningkatan tekanan intrakranial. Gangguan rasa nyaman, nyeri berhubungan dengan luka post-operasi. Yang ketiga, risiko infeksi berhubungan dengan luka post-operasi. Intervensi keperawatan. Diagnosa, resiko gangguan perfusi cerebral berhubungan dengan peningkatan tekanan intrakranial. Kriteria hasil yang pertama, tidak terjadi peningkatan tik ditandai dengan nyeri kepala hebat, kejang, muntah, dan penurunan kesadaran. Yang kedua, tanda-tanda vital dan batas normal. Nadi 60/120 kali per menit, suhu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius, RR 20 sampai 40 kali per menit. Yang ketiga, klien akan mempertahankan atau meningkatkan kesadaran. Implementasi. Yang pertama, memantau pernafasan, catat pola, irama pernafasan, dan frekuensi pernafasan. Yang kelima, meninggikan kepala tempat tidur sekitar 30 derajat sesuai indikasi. Yang keenam, menjaga kepala pasien agar tetap berada di posisi netral. Yang ketujuh, mengukur lingkar kepala setiap 1 minggu sekali, observasi fontanel dari jembung, dan palpasi sutura kranial. Dan terakhir, diagnosa gangguan rasa nyaman nyeri berhubungan dengan luka post-operasi.
Kriteria hasil. Yang pertama, skala nyeri berkurang menjadi 3. Yang kedua, klien tampak tenang dan ekspresi wajah tidak menyeringai. Yang ketiga, klien mampu berpartisipasi dalam aktivitas dan istirahat. Implementasi. Yang pertama, mengkaji tingkat nyeri menurut skala pengajian neonatus 0-7. Yang kedua, memberikan posisi nyaman pada klien. Yang ketiga, memberikan non-nutritive sucking. Yang keempat, melibatkan orang tua dalam setiap tindakan. Yang kelima, melakukan kolaborasi pemberian ketorolac 2x7,5 mg. Yang keenam, diagnosa risiko infeksi berhubungan dengan luka post-operasi. Kriteria hasil. Yang pertama, suhu dan tanda-tanda vital dalam batas normal, nadi 60-120 kali per menit, suhu 36,5-37,5 derajat Celcius, RR 20-40 kali per menit. Yang kedua, luka insisi operasi bersih, tidak ada pus. Tidak ada tanda-tanda infeksi pada luka post-operasi atau kemerahan, panas, dan bengkak. Yang keempat, hasil lab leukosit dalam batas normal 9.000-12.000. Implementasi. Yang pertama, memonitor tanda-tanda vital. Yang kedua, mengobservasi tanda infeksi atau perubahan suhu, warna kulit, malas minum, irritability. Yang ketiga, mengubah posisi kepala setiap 3 jam untuk mencegah dekubitus. Yang keempat, mengobservasi tanda-tanda infeksi pada luka insisi yang terpasang SAN, melakukan perawatan luka pada SAN dan upayakan agar SAN tidak tertekan. Yang kelima, melakukan kolaborasi pemberian ceftriaxone 2x200 mg. Kesimpulan, hidrosefalus adalah salah satu kelainan kongenital. Kebanyakan kasus hidrosefalus dialami oleh neonatus. Anak dengan hidrosefalus memerlukan perawatan khusus dan benar. Karena pada anak yang mengalami hidrosefalus mengalami kerusakan saraf yang menimbulkan kelainan neurologis berupa gangguan kesadaran sampai pada gangguan pusat vital dan risiko menjadi dekubitus. Berbagai masalah fisik maupun mental dapat dialami oleh anak dengan hidrosefalus. Masalah fisik yang muncul dapat berupa gangguan rasa nyaman yang diakibatkan dengan peningkatan tekanan intrakranial, ditandai dengan membesarnya kepala anak. Penata laksana medis yang dapat dilakukan untuk mengatasi hidrosefalus pun beragam. Salah satunya dengan pemasangan VP SAN. Masalah keperawatan dapat muncul pada anak post-operasi. Pemasangan VP SAN adalah resiko infeksi. Resiko infeksi dapat dicegah dengan memberikan asuhan keperawatan yang tepat seperti perawatan luka dengan prinsip steril. Oke, baik teman-teman, apakah ada pertanyaan untuk kelompok kami? Jika belum ada yang bertanya, kita lanjut ke kelompok 18 dengan asuhan keperawatan skoliosis. Untuk waktunya kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 ingin mempresentasikan asuhan keperawatan pada anak dengan diagnosa skoliosis yang beranggotakan saya sendiri, Inayah Arisanti, dan Eling Indra Bakti. Pengertian skoliosis. Skoliosis merupakan kelengkungan lateral pada vertebrata yang disebabkan sejumlah abnormalitas pada vertebrata sendiri atau struktural, atau karena vertebrata tergantung miring atau postural. Berbeda dengan bungkuk, penyakit skoliosis merupakan kelainan pada rangka tulang belakang yang melengkung ke samping secara tidak normal atau berbentuk huruf S. Jenis skoliosis dan penyebabnya. Skoliosis kongenital akibat cacat lahir. 2. Skoliosis degeneratif disebabkan oleh degenerasi cakram yang memisahkan vertebrata atau artritis dalam persendian yang menakutkan. Biasanya terjadi pada lansia. 3. Skoliosis neuromuskular disebabkan oleh hilangnya kendali saraf atau otot yang menunjang tulang belakang. 4. Skoliosis idiopatik, penyebab yang tidak diketahui. Salah satu bentuk skoliosis yang paling umum yang biasanya terjadi pada masa anak-anak atau remaja. Gejala yang timbul pada pasien dengan diagnosa skoliosis. Tubuh penderita skoliosis condong ke satu sisi, salah satu bahu lebih tinggi, salah satu tulang belikat tampak menonjol, dan tinggi pinggang tidak rata. Pemeriksaan penunjang. 1. Sinar X atau ronsen. 2. MRI. Penata laksanaan medis. Pengobatan skoliosis dilakukan dengan tingkat keparahan lengkungan tulang belakang. Namun pada umumnya penanganan yang dapat dilakukan adalah 1. Observasi, merupakan pemantauan yang dilakukan jika derajat skoliosis tidak begitu berat, yaitu 25 derajat pada tulang yang masih tumbuh atau 50 derajat pada tulang yang sudah berhenti pertumbuhannya. Ortosis merupakan penggunaan alat penyangga yang dengan nama branch. Biasanya indikasi pemakaian alat ini adalah pembengkokan sekitar 30-40 derajat. Terdapat progresivitas banyak 25 dan 3 operasi. Indikasi operasi pada skoliosis adalah progresivitas derajat pembengkokan 40-45 derajat anak yang sedang tumbuh. Terdapat kegagalan setelah dilakukan pemakaian ortosis. Terdapat pembengkokan 50 derajat pada orang dewasa. 4. Terapi skoliosis pada anak. Pada skoliosis penyangga tulang belakang. Pemakaian penyangga dapat diberhentikan saat pertumbuhan tulang belakang berhenti, yaitu 1-2 tahun setelah anak perempuan mengalami menstruasi, 2 saat kumis atau jenggot pada wajah anak laki-laki mulai tumbuh, 3 saat tidak ada lagi penambahan tinggi badan. 5. Pemberian obat pereda nyeri. 6. Suntikan kortikosteroid di rongga tulang belakang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Eling. Asuhan keperawatan anak dengan skoliosis. Anamnesis. Pertama yang harus ditanyakan kepada pasien adalah riwayat penyakitnya, termasuk onset deformitas serta perkembangannya. Terapi yang telah dilakukan, keluhan pasien deformitas, nyeri, gejala neurologis, gejala kardiopulmonari, atau komplikasi fungsional. Pengaruh deformitas pada pasien, kondisi kesehatan umum pasien, dan riwayat skoliosis. Pemeriksaan fisik. 1. Mengkaji skelet tubuh. 2. Mengkaji tulang belakang. 3. Mengkaji sistem persendian. 4. Mengkaji sistem otot. 5. Mengkaji cara berjalan.
6 mengkaji kulit dan sirkulasi perifer. Diagnosa keperawatan. Pola nafas tidak efektif berhubungan dengan skoliosis yang menghambat ekspansi paru. Nyeri akut berhubungan dengan posisi tubuh miring ke arah lateral. Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan postur tubuh yang tidak seimbang. Gangguan citra tubuh berhubungan dengan postur tubuh yang miring ke lateral. Intervensi perawatan. Pola nafas tidak efektif berhubungan dengan skoliosis yang menghambat ekspansi paru. Jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan. Monitor frekuensi, irama, kedalaman, dan upaya nafas. Monitor pola nafas atau seperti bradipnea, takipnea, hiperventilasi, Kussmaul, chain stroke, biot, ataksik. Nyeri akut berhubungan dengan posisi tubuh miring ke arah lateral. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Identifikasi skala nyeri, identifikasi pengaruh nyeri terhadap kualitas hidup. Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan postur tubuh yang tidak seimbang. Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya. Identifikasi toleransi fisik melakukan ambulasi. Monitor kondisi umum selama ambulasi. Gangguan citra tubuh berhubungan dengan postur tubuh yang miring ke lateral. Anjurkan untuk mengungkapkan perasaan dan masalahnya. Beri lingkungan yang mendukung. Beri penghargaan untuk tugas yang dilakukan. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika belum ada yang bertanya, kita lanjut ke kelompok 19 dengan asuhan keperawatan poliomelitis. Untuk waktunya dipersilahkan. Untuk kelompok 19, apakah ada kendala atau terkendala jaringan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok asuhan perawatan pada anak poliomyelitis yang beranggotakan yang pertama ada Andita Indah Rostanti, yang kedua saya sendiri Putra Bukit Ramadan. Poliomyelitis merupakan penyakit infeksi paradisis yang disebabkan oleh virus. Agen pembawa penyakit ini sebuah virus yang dinamakan poliovirus atau PF masuk ke tubuh melalui mulut menginfeksi saluran usus. Virus ini dapat memasuki aliran darah dan mengalir ke sistem syaraf pusat, menyebabkan melemahnya otot dan kadang kelumpuhan. Gigi Scarlett 2008. Infeksi virus polio terjadi di dalam saluran pencernaan, menyebar ke kelenjar limfe regional sebagian kecil menyebar ke sistem syaraf. Selanjutnya, syaraf yang diserang adalah syaraf motorik otak di bagian gray matter dan kadang menimbulkan kelumpuhan. Jenis-jenis poliomyelitis. Yang pertama, polio abortif. Pasien hanya menderita gejala minor seperti demam, malaise, mengantuk, nyeri kepala, mual, muntah, konstipasi, dan nyeri tenggorokan dalam beberapa kombinasi. Pasien dapat sembuh dalam beberapa hari. Yang kedua ada polio paralisis spinal. Menyerang saraf tulang belakang, menghancurkan sel tanduk anterior yang mengontrol pergerakan pada batang tubuh dan otot tungkai. Kelumpuhan paling sering ditemukan terjadi pada kaki. Yang ketiga, polio non paralisis, menyebabkan demam, muntah, sakit perut, lesu, dan sensitif. Terjadi kram otot pada leher dan punggung, otot terasa lembek jika disentuh. Yang keempat, polio bulbar, disebabkan tidak ada kekebalan alami sehingga batang otak ikut terserang. Tanpa alat bantu pernafasan, polio bulbar dapat menyebabkan kematian. Manifestasi klinis. Yang pertama, minor illnesses, gejala ringan. 1. Asimptomatis atau silent infection. Yang kedua, poliomyelitis abortif. 2. Major illness atau gejala berat. 1. Poliomyelitis non paralitik. Yang kedua, poliomyelitis paralitik. Minor illnesses. 1.
asimptomatis atau silent infection setelah masa inkubasi 7-10 hari karena daya tahan tubuh, maka tidak terdapat gejala klinis sama sekali. Pada suatu epidemik diperkirakan terdapat pada 90-95% penduduk dan menyebabkan imunitas terhadap virus tersebut, merupakan proporsi kasus terbanyak 72%. Yang kedua, poliomyelitis abortif hanya pada daerah yang terserang epidemik. Diperkirakan 4-8% penduduk pada suatu epidemi. Timbul mendadak, berlangsung beberapa jam sampai beberapa hari. Biasanya 2-10 hari. Gejala berupa infeksi seperti malaise, anoreksia, nausi, muntah, nyeri kepala, nyeri tenggorokan, konstipasi, dan nyeri abdomen. Diagnosis pasti hanya bisa dengan virus dibiarkan jaringan. Major illnesses. 1. Poliomyelitis non paralitik. Gejala klinis sama dengan poliomyelitis abortif, hanya nyeri kepala, nausi, dan muntah lebih berat. Gejala timbul 1-2 hari. Kadang-kadang diikuti penyembuhan sementara lalu remisi demam atau masuk fase kedua dengan nyeri otot. Khas untuk penyakit ini adalah adanya nyeri atau kaku otot belakang leher, tubuh, dan tungkai dengan hipertonia disebabkan oleh lesi pada batang otak, ganglion spinal, dan kolumna posterior. Bila anak berusaha duduk dari posisi tidur, maka ia akan menekuk kedua lutut ke atas, sedangkan kedua tangan menunjang ke belakang wadah tempat tidur atau tripod seat, dan terlihat kekakuan otot spinal oleh spasme. Kaku kuduk terlihat secara pasif dengan Kernig dan Brzezinski yang positif. Head drop, yaitu bila tubuh penderita ditegakkan dengan menarik pada kedua ketiak sehingga menyebabkan kepala terjatuh ke belakang. Refleks tendon biasanya tidak berubah. Jika ada perubahan, kemungkinan ada poliomyelitis paralitik. Major illnesses. 1. Poliomyelitis paralitik. Secara klinis dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk sesuai dengan tinggi lesi pada susunan saraf yang terkena. A. Bentuk spinal. Gejala kelemahan atau paralisis atau paresis otot leher, abdomen, tubuh, diafragma, toraks, dan terbanyak ekstremitas bawah. Tersering otot besar pada tungkai bawah, otot quadriceps femoris pada lengan, otot deltoideus, dan sifat paralisis adalah asimetris. Refleks tendon mengurangi atau menghilangkan serta tidak terdapat gangguan sensibilitas. B. Bentuk bulbar. Terjadi akibat kerusakan motor neuron pada batang otak sehingga terjadi insufisiensi pernafasan, kesulitan menelan, tersendak, kesulitan makan, kelumpuhan pita suara, dan kesulitan berbicara. Saraf otak yang terkena adalah saraf V, IX, X, XI, dan kemudian FIII. Major illnesses. 1. Poliomyelitis paralitik. Lanjutan. C. Bentuk bulbospinal. Didapatkan gejala campuran antara bentuk spinal dan bentuk bulbar. D. Bentuk
encephalitik. Dapat disertai gejala delirium, kesadaran yang menurun, tremor, dan kadang-kadang kejang. Komplikasi dan prognosis. 1. Komplikasi. Komplikasi yang dapat terjadi pada pasien polio adalah 1. Hiperkalsuria, 2. Melena, 3. Pelebaran lambung akut, 4. Hipertensi ringan, 5. Pneumonia, 6. Ulcus decubitus dan emboli paru, 7. Psikosis. 2. Prognosis. Hasil lahir dari penyakit ini tergantung bentuk dan letak lesinya. Jika tidak mencapai korda spinalis dan otak, maka kesembuhan total sangat mungkin. 2. Keterlibatan otak dan korda spinalis bisa berakibat pada paralisis atau kematian, biasanya dari kesulitan bernafas. 3. Secara umum, polio lebih sering mengakibatkan disabilitas daripada kematian. Pemeriksaan penunjang. Virus polio dapat diisolasi dan dibiarkan dari bahan hapusan tenggorok pada minggu pertama penyakit dan dari tinja sampai beberapa minggu. Virus polio jarang dapat diisolasi dari cairan cerebrospinalis. Bila pemeriksaan isolasi virus tidak mungkin dapat dilakukan, maka dipakai pemeriksaan serologi berupa tes netralitas dengan memakai serum pada fase akut dan konvalesen. Dikatakan positif bila ada kenaikan titer 4 kali atau lebih. Tes netralisasi sangat spesifik dan bermanfaat untuk menegakkan diagnosa poliomielitis. Selain itu, bisa juga dilakukan pemeriksaan. Seperti selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Andita. Penata laksanaan. 1. Polio hanya bisa dicegah dengan imunisasi lengkap untuk mengurangi resiko terkena polio paralitik. Tidak ada antivirus yang efektif melawan poliovirus. Tujuan pengobatan polio adalah mengontrol gejala selama infeksi berlangsung. Pengobatan non-spesifik. Berikut pengobatan non-spesifik untuk setiap manifestasi klinis dari polio menurut Virta. 1. Silent infection atau adalah istirahat. 2. Poliomyelitis abortif. Istirahat 7 hari. Bila tidak terdapat gejala apa-apa, aktivitas dapat dimulai lagi. Sesudah 2 bulan dilakukan pemeriksaan lebih teliti terhadap kemungkinan kelainan muskuloskeletal. 3. Poliomyelitis paralitik atau non-paralitik.
istirahat mutlak setidaknya 2 minggu. Perlu pengawasan yang teliti karena setiap saat dapat terjadi paralisis pernafasan. Pengobatan sesuai dengan fase akut dan posakut. A. Fase akut. 1. Antibiotik untuk mencegah infeksi pada otot yang flagel. 2. Analgetik untuk mengurangi nyeri kepala, mialgia, dan spasme. 3. Antipiretik untuk menurunkan suhu. Pengobatan sesuai dengan fase akut dan posakut. B. Fase akut, kontraktur, atrofi, dan atoni otot dikurangi dengan fisioterapi. Tindakan ini dilakukan setelah 2 minggu. Penata laksanaan fisioterapi yang dilakukan yaitu 1. Heating dengan menggunakan IRR atau infrared radiation. 2. Ekspresis atau aktif atau pasif, terutama pada ekstremitas yang mengalami kelemahan atau kelumpuhan. 3. Breathing ekspresis jika diperlukan. Asuhan keperawatan poliomielitis. Biodata klien, nama panggilan, nama lengkap, tanggal lahir. Biasanya anak yang sering terkena penyakit polio, jenis kelamin laki-laki, agama pasien, pendidikan pasien. Riwayat kesehatan. Riwayat kesehatan sekarang. Keluhan utama, pasien biasanya mengeluh aktivitasnya terganggu karena kelemahan, kelelahan, serta kelumpuhan. Riwayat keluhan utama. Awalnya pasien mengeluh semakin hari, berat badannya semakin berkurang, disertai dengan keluhan kelemahan, kelelahan, serta kelumpuhan. Keluhan yang biasanya dikeluhkan pasien saat pengkajian. 1. Pasien mengeluh aktivitasnya terganggu karena kelemahan. 2. Keluarga pasien mengatakan bahwa akhir-akhir ini anaknya rewel. 3. Keluarga mengatakan bahwa pasien demam sudah 3 hari yang lalu. Riwayat penyakit terdahulu. Riwayat penyakit yang pernah diderita pasien biasanya sebelumnya pasien belum pernah mengalami penyakit poliomielitis. Riwayat penyakit keluarga, riwayat penyakit yang pernah diderita keluarga pasien. Pengkajian sosial, biasanya pada pasien dengan poliomielitis akan mengalami gangguan konsep diri karena pasien malu dengan kondisi tubuh yang sedang dialaminya. Riwayat sirkulasi pasien, biasanya mengeluh nyeri punggung saat beraktivitas, perubahan pada tekanan darah, serta perubahan pada frekuensi jantung. Riwayat eliminasi pasien, biasanya sering sembelit saat BAB. Riwayat neurosensori pasien,
biasanya mengeluh kelemahan, kelelahan, serta kelumpuhan. Gejala amnesia, vertigo, sinkop, tinnitus, kehilangan pendengaran, tanda perubahan kesadaran sampai koma, perubahan status mental, perubahan pupil, deviasi pada mata, ketidakmampuan mengikuti. Riwayat nyeri atau keamanan pasien biasanya akan mengeluh nyeri dan kejang otot, sakit kepala, dan gatal. Riwayat pernapasan, tanda perubahan pola nafas, irama napas meningkat, dyspnea, potensial obstruksi. Riwayat nutrisi pasien biasanya mengalami nafsu makan menurun, berat badan menurun, mual dan muntah, dan kesulitan menelan atau batuk air liur keluar. Pemeriksaan fisik. 1. Keadaan umum. Biasanya keadaan umum pasien polio lemah. 2. Kesadaran. Biasanya pasien datang ke rumah sakit dengan kesadaran yang menurun. Tanda-tanda vital. Tekanan darah pasien kemungkinan akan meningkat. Denyut nadi pasien kemungkinan akan meningkat. Suhu, biasanya pasien mengalami hipertermi. Pernapasan pasien biasanya meningkat. Kepala, warna rambut hitam, penyebaran rambut merata, rambut tidak rontok, tidak ada benjolan. Leher, warna kulit merata atau sama dengan sekitarnya. Tidak ada lesi, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, toraks, dan pernapasan. Bentuk dada simetris, tidak ada lesi, pengembangan dada saat bernapas simetris. Abdomen, warna kulit merata dengan sekitarnya, tidak ada lesi, peristaltik usus 16 kali per menit, tidak ada hepatomegali. Pemeriksaan diagnostik, biasanya pasien poliomyelitis hanya cukup dilakukan pemeriksaan fisik. Pengkajian berdasarkan pola Gordon. 1. Persepsi kesehatan dan pola manajemen. Keluarga pasien mengetahui tentang apa yang dialami pasien, terutama tingkat tanda-tanda kelemahan fisik, serta kelumpuhan mulai muncul. 2. Pola nutrisi dan metabolik. Karena penyakit yang dialaminya, nafsu makan pasien menurun dikarenakan proses penyakit. Pola eliminasi. Terjadi perubahan pada pola eliminasi di mana pasien merasa sembelit saat BAB. Pola aktivitas dan istirahat. Pasien mengeluhkan keadaan yang mengalami kelemahan atau keletihan, kaku, hilang keseimbangan, perubahan kesadaran, letargi, hemiparasa, quadriplegi. Pola keyakinan dan nilai. Keluarga pasien berdoa untuk kesembuhan pasien.
Perencanaan. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan perubahan nutrisi membaik. Kriteria hasil mudah berkurang, intake output adekuat. Intervensi 1. Kaji pola makan anak. 2. Berikan makanan secara adekuat. 3. Berikan nutrisi kalori, protein, vitamin, dan mineral. Rasional. 1. Mengetahui intake dan output anak. 2. Untuk mencukupi masukan sehingga intake dan output seimbang. 3. Mencukupi kebutuhan nutrisi dengan seimbang. Tujuan. Suhu tubuh kembali normal. Kriteria hasil suhu tubuh normal 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Intervensi pantau suhu tubuh. 2. Jangan pernah menggunakan usapan alkohol pada saat mandi atau kompres. 3. Hindari menggigil. Rasional. 1. Untuk mencegah kedinginan tubuh yang berlebih. 2. Dapat menyebabkan efek neurotoksik. 3. Mengurangi penguapan tubuh. 3. Tujuan. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan klien mampu melakukan mengontrol nyeri. Kriteria hasil. Menjelaskan faktor penyebab nyeri, mengikuti pengobatan yang diberikan, mengontrol nyeri secara mandiri. Intervensi 1. Dilakukan strategi non-farmakologis untuk membantu anak mengatasi nyeri. 2. Libatkan orang tua dalam memilih strategi. 3. Ajarkan anak untuk menggunakan strategi non-farmakologis khusus sebelum nyeri. Rasional. 1. Teknik-teknik seperti relaksasi, pernapasan berirama, dan distraksi dapat membuat 2. Nyeri dan dapat lebih ditoleransi. 3. Karena orang tua adalah yang lebih mengetahui anak. 4. Tujuan. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan klien mampu melakukan aktivitas lain sebagai pengganti penggerakan, menjaga kestabilan postur. Kriteria hasil. Dapat mengikuti latihan yang diberikan, dapat meminimalisir tremor dalam melakukan penggerakan. Intervensi 1. Tentukan aktivitas atau keadaan fisik anak. 2. Catat dan terima keadaan kelemahan atau kelelahan yang ada. 3. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan untuk aktif seperti pemasukan makanan yang tidak adekuat. Rasional. 1. Memberikan informasi untuk mengembangkan rencana perawatan bagi program rehabilitasi. 2. Kelelahan yang dialami dapat mengindikasikan keadaan anak. 3. Memberikan kesempatan untuk memecahkan masalah untuk mempertahankan atau meningkatkan mobilitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau bertanya?
Maaf izin bertanya Bu Ana, ini kan waktunya kurang 2 menit lagi, cuman sampai jam 12. Kelompok yang belum presentasi, kelompok 20 mau dilanjut ke pertemuan selanjutnya, apa gimana gitu Bu? Kayaknya nggak bisa, Mbak. Ini jamnya udah habis, memang sampai jam 12. Oke, baik Bu. Ya, seperti kemarin lagi mungkin ya, di forum aja, saya bikin forum. Tanya jawab di situ. Silahkan yang tanya sebutkan namanya. Kemudian silahkan kelompok yang presentasi menjawab pertanyaan ya. Ayo Mbak, ditutup saja Mbak. Mungkin untuk presentasi pada hari ini sudah cukup karena sudah selesai waktunya. Saya mohon maaf apabila menjadi moderator terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih.